Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun 'azim. عظمه الله وشرفه فعظموه رب التعظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على متن الصراط مطاياكم، فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعزز وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل عيد الأضحى عيد لكل المؤمنين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم، وأشهد أن محمدا صادق الوعد الأمين. أيها الإخوان، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang berbahagia, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat merayakan Idul Adha, dinamakan juga dengan Idul Kurban, Idul Nahar dan Idul Akbar. Hari raya yang meningkatkan semangat sosial dan berkorban, satu nikmat yang besar. Kita dapat berjumpa dengan hari raya yang besar dan agung ini. Salawat dan salam kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercantum dalam Al-Quran berkaitan dengan perayaan Idul Adha yang menjadi salah satu hari raya besar umat Islam yang jatuh di setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan diperingati pada tanggal tersebut dengan menyembelih hewan kurban sampai hari tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Ibadah kurban yang disyariatkan Allah bertujuan untuk menanamkan keutamaan kebaikan, akhlak mulia, dan mengikis sifat kezaliman dan kerusakan. Perintah pelaksanaan ibadah kurban ini tertulis dalam surah Al-Kausar ayat
1 sampai 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Artinya, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man kharaja min baiti ila shira'il udhiyati kana lahu bi kulli khutwatin 10 hasanati wa mu'iyya anhu 10 sayyiati wa rafa'a lahu 10 darajati wa idza takallama fi shira'iha kana kalamu tasbihan wa idza naqada zamanaha kana lahu bi kulli hayatin shab'a mi'atin hasanatin wa idza taraha 'anil 'aradi yuridu yanbaha istaghfarallahu lahu kullu khalqin min mawdi'iha ila ardi sabi'ati wa idza arada damaha khalaqallahu bi kulli kitratin min damiha asratan min al-malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Rawahu Ahmad. Artinya, berasabaknya dari rumahnya pergi untuk membeli hewan korban, maka akan dihitung bagi orang tersebut setiap dari langkah kakinya 10 kebaikan, dan dihilangkan atasnya 10 keburukan, dan diangkat diberi atasnya 10 derajat. Dan ketika terjadi transaksi pembelian, maka setiap ucapannya dihitung sebagai tasbih, dan ketika akad pembelian berlangsung, maka setiap dirham atau 1 rupiah disamakan dengan 700 kebaikan. Dan ketika hewan tersebut diletakkan, dibaringkan di atas bumi itu dipotong, maka setiap makhluk yang ada di bumi sampai lapis 7 akan memohonkan ampun atas orang tersebut. Dan ketika darah dari hewan tersebut telah dialirkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap tetes daripada darah tersebut 10 malaikat yang selalu memohonkan ampun sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wahai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayat di atas menerangkan bahwa umat Islam bisa berkorban apa saja yang ia mampu dan miliki, baik berupa harta, tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan, pangkat jabatan dan sebagainya, asal jangan sebut saja tanpa ada pengorbanan yang berarti untuk umat. Dengan demikian, Islam tidak memberi tempat pada sifat mementingkan diri sendiri atau egois, sebagaimana Allah telah tegaskan dalam firman-Nya, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatan. Artinya, dan mereka kaum Ansar lebih mengutamakan orang lain kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka juga memerlukan apa yang mereka berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jelaslah bagi kita tentang makna dan hikmah hari raya Kurban ini, di mana Allah dan Rasulnya menganjurkan agar kita yang memiliki kemampuan untuk berkorban, memiliki dengan menyembelih hewan ternak, baik itu berupa unta, sapi atau lembu, kambing, kemudian daging daripada korban tersebut dibagi-bagikan untuk fakir miskin. Hal yang demikian mengandung suatu pelajaran yang besar untuk melatih dan mengarahkan supaya umat Islam yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya menjadikan pengorbanan itu suatu keutamaan untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat nanti. Orang-orang yang sukses dan maju dalam hidupnya ialah yang mau berkorban harta, jiwa dan raga, bahkan mengorbankan kepentingan diri pribadi, termasuk juga mengorbankan keinginan nafsu syahwatnya.
ambisi karir politik jahatnya, ambisi karir dan jabatan, dan ambisi dunia lainnya. Semua itu dia korbankan untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat disesalkan sekali akhir-akhir ini. Sifat rela berkorban sudah mulai mudah dimakan zaman, sehingga banyak orang-orang menganut paham individualisme, yakni mementingkan diri sendiri, hingga sikap tolong menolong, balas kasih sayang kepada sesama yang mengakibatkan terjadi banyak kebincangan dan ketimpangan. Banyak konglomerat, namun di sekitarnya bertebaran orang-orang melarat. Banyak orang yang kaya raya dan bersukaria, sementara di sekitarnya banyak orang fakir miskin yang kelaparan. Anak-anak yatim yang sengsara, perempuan janda dan orang-orang tua jompo terlantar. Ingatlah, keadaan semacam ini sangat dikecam dalam Islam. Bagi pelakunya dikatakan belum sempurna imannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bukanlah seorang mukmin yang dirinya kenyang sedang tetangga sekitarnya kelaparan. Maka bagi umat Islam yang mau memperhatikan kepentingan orang lain atau kesejahteraan umum, digolongkan orang yang dalam dirinya terhimpun keimanan, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis, salasun man ja'ahunna faqad jama'a imana insya'u min nafsika wa basru salam lil alam wal infaq min al-abkhar rawahu Bukhari. Artinya ada tiga hal yang apabila seseorang dapat menghimpun semuanya pada dirinya, maka sungguh ia telah menghimpun iman. Yang pertama, mampu mengendalikan diri. Yang kedua, memberikan kesejahteraan kepada alam sekitarnya. Kemudian yang ketiga, bersedekah walau dalam keadaan yang memerlukan, yang diberikan. Semua ini dapat kita terapkan dalam kehidupan di dunia pada ini. Maka sering-seringlah kita mengambil iktibar dari ayat berikut ini. Wa anbikum mimma raja'nakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin wa lam yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khairun bima ta'malun. Artinya, dan sumbangkanlah daripada apa yang telah kami karuniakan kepadamu sebelum kematian menjemput salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku, mengapa Anda tidak menunda ajalku sebentar saja? Niscaya aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Allah sekali-kali tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah tiba waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan mengingat kematian cukuplah jadi nasihat yang baik bagi kita untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan perbuatan dosa yang dibenci Allah. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Boleh jadi hari ini hari terakhir kita menghirup udara di dunia, dan besok kita sudah terbaring, terbujur kaku, bersendirian di dalam kubur. Karenanya, ambillah kesempatan hidup ini untuk menanam kebaikan, sehingga kalau kita dapat memanen hasilnya. Akhirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan iman dan menolong kita dalam mengabdi kepadanya, agar kita dan keluarga kita nantinya selamat dan lulus menerima ketika diberikan ujian dan cobaan hidup di dunia, dan anugerahkan kami husnul khatimah atau wafat dalam keadaan yang baik beriman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihat daripada balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarah,
Saya dia akan melihat balasannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi dhalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.